Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat Madsa Surba? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Bu Miftah akan menyampaikan kaitannya dengan peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak, pada materi ini kita masih memasuki bab 6, namun insya Allah ini materi yang terakhir kaitannya dengan peran daerah dalam kerangka NKRI. Anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas solihin. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, Bu Miftah akan menyampaikan kaitannya dengan peran daerah mulai dari masa perjuangan sampai peran daerah pada saat ini serta dalam mempertahankan NKRI. Anak-anak, Bu Miftah akan membacakan kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Yang pertama, mengasosiasikan karakteristik daerah tempat tinggal dalam kerangka NKRI. Yang kedua, mewujudkan karakteristik daerah tempat tinggal dalam kerangka NKRI. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama adalah siswa dapat menyebutkan peran daerah dalam kerangka NKRI. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan peran daerah dalam perjuangan kemerdekaan. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan peran daerah saat ini. Dan yang keempat, siswa dapat menjelaskan potensi atau kemampuan untuk melakukan gangguan terhadap NKRI. Nah, anak-anak, yang akan kita pelajari yang pertama adalah peran daerah dalam kerangka NKRI. Ini Bu Miftah bedakan dua. Yang pertama, peran daerah dalam kerangka perjuangan kemerdekaan. Yang kedua, peran daerah dalam kerangka NKRI saat ini. Poin yang pertama kaitannya dengan peran daerah dalam kerangka perjuangan kemerdekaan. Jadi anak-anak, hari ini kita akan mempelajari bagaimana peran daerah ketika dalam masa perjuangan kemerdekaan. Jadi sebelum Indonesia merdeka, bagaimana peran daerah dalam rangka memerdekakan Indonesia. Kita ketahui bahwasanya perjuangan para tokoh pahlawan dalam memperjuangkan kegigihannya itu sangatlah panjang sekali anak-anak, di mana kita mendirikan sebuah organisasi yang masih bersifat kedaerahan. Kita mulai mempelajari sampai kita mengenal Sumpah Pemuda, sampai kita mengenal yang namanya Budi Utomo dan seterusnya. Nah, keterikatan daerah terhadap NKRI ini ditegaskan dengan disepakatinya bentuk negara kesatuan yang dikehendaki bersatunya seluruh wilayah Indonesia dalam satu negara. Nah, kesepakatan daerah untuk menjadikan negara Indonesia ini menjadi negara kesatuan. Meskipun daerahnya banyak, tetapi disatukan dalam bentuk negaranya, yakni kesatuan yang biasa kita kenal dengan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah Indonesia yang sebelumnya kemerdekaan terdiri atas beberapa kerajaan atau bentuk lain, menyatu menjadi satu kesatuan negara. Nah, mungkin anak-anak dalam pembelajaran lain, misal IPS, ada pembelajaran kerajaan sebelum Indonesia menjadi Indonesia merdeka, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Mataram. Nah, itu bentuk
suatu bentuk negara kesatuan yang dulu ternyata Indonesia itu dipimpin oleh seorang raja. Nah, mereka bersepakat anak-anak yang bentuknya kerajaan tadi menyatukan menjadi negara kesatuan yang ada di poin pertama tadi. Yang ketiga, tekad bentuk negara kesatuan telah disepakati oleh para pendiri negara dan harus dipahami dan dilestarikan oleh seluruh bangsa Indonesia. Poin yang kedua, peran daerah dalam kerangka NKRI saat ini. Kalau tadi masa perjuangan, sekarang peran daerah pada saat ini, masa reformasi. Yang pertama, kekayaan alam dan potensi yang dimiliki setiap daerah di Indonesia sesungguhnya merupakan kekayaan dan potensi seluruh bangsa Indonesia, sehingga tidak hanya milik daerah yang bersangkutan. Kemarin sudah Bu Mita jelaskan kaitannya dengan otonomi daerah. Insya Allah anak-anak sudah memahami apa yang dimaksudkan dalam poin pertama. Poin yang kedua, untuk memperkuat poin pertama tadi, tercantum dalam Undang-Undang Dasar 45, yakni pasal 33 ayat 3. Nah, di sini ada kaitannya dengan ekonomi anak-anak, yang bunyinya bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi semua kekayaan yang ada di bumi, khususnya di negara Indonesia, ini dikuasai oleh negara anak-anak. Dikuasai berarti yang boleh mempergunakan itu adalah negara itu sendiri, yang boleh mengelola itu adalah sebuah negara. Tetapi anak-anak, tidak semuanya masuk ke negara, tetapi dipergunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Jadi meskipun yang megang adalah negara, tetapi itu untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di Indonesia. Masih kaitannya dengan peran daerah pada saat ini, konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah, yakni daerah otonom atau daerah yang dilakukan untuk pengurusan kewenangan sebuah daerah tersebut, harus berperan nyata dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik atau pelayanan umum anak-anak, pemberdayaan partisipasi masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, di mana prinsip demokrasi ini adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sehingga dikembalikan kepada rakyat itu sendiri. Pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu dalam sistem NKRI. Jadi peran daerah otonom meskipun harus mengelola sumber daya yang ada di daerahnya itu sendiri, tetapi harus memiliki prinsip keadilan, pemerataan dengan daerah yang lain yang mungkin tidak memiliki kekayaan yang dimiliki oleh daerah si A, misalnya seperti itu. Peran daerah dalam NKRI antara lain sebagai berikut anak-anak. Yang pertama, pasal 37 ayat 5 ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 45 yang bunyinya adalah kaitannya dengan tidak diperbolehkannya mengganti bentuk negara kesatuan. Nah, lebih rincinya isi dari pasal 37 ayat 5 adalah khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Jadi selama Indonesia berdiri tetap akan menjadi bentuk negara kesatuan, tidak boleh diganti bentuk negara yang lainnya. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat. Yang ketiga, memajukan bangsa melalui inovasi, pembaharuan, dan kreativitas aparatur sipil negara di daerahnya masing-masing.
Yang keempat, melaksanakan pembangunan nasional untuk meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat. Jadi ini masih ada kaitannya dengan prinsip keadilan. Yang terakhir, mengembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis, tidak pilih-pilih. Jadi menerapkan prinsip keadilan. Nah, materi yang terakhir kaitannya dengan potensi gangguan keamanan nasional dari dalam negeri. Nah, ini contohnya yang bisa dilakukan kaitannya dengan ancaman oleh warga negaranya sendiri. Yang pertama adalah gerakan separatis. Nah, gerakan yang seperti apa? Gerakan memisahkan diri dari negara asal. Jadi misal sebagai warga negara Indonesia, berarti kita termasuk dalam negara Indonesia. Kalau melakukan gerakan separatis berarti memisahkan diri dari negara Indonesia dengan membentuk negara baru atau bergabung dengan negara lain. Misal yang pernah kita alami yakni Timor Leste yang sekarang sudah mendirikan negara baru atau negara sendiri yang berpisah dari negara Indonesia. Atau misalnya GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Nah, itu tetapi tidak sampai memisahkan diri dari Indonesia, hanya melakukan gerakan separatis saja. Yang kedua adalah terorisme. Jadi melakukan kekacauan yang menimbulkan keresahan masyarakat. Yang ketiga, radikalisme. Nah, radikalisme ini kaitannya dengan kekerasan anak-anak. Yang keempat, etnosentrisme. Nah, etnosentrisme ini mementingkan atau mengutamakan sukunya sendiri daripada suku yang lainnya. Jadi menganggap alirannya ini yang paling benar atau sukunya yang paling benar dengan merendahkan suku-suku yang lainnya. Tugas untuk hari ini, silakan anak-anak mencari masing-masing 2 contoh perwujudan nilai-nilai kesatuan dalam lingkup sekolah dan masyarakat. Jadi anak-anak silakan mencari 2 contoh nilai kesatuan yang bisa dilakukan anak-anak dalam lingkup sekolah dan 2 contoh nilai-nilai kesatuan dalam lingkup masyarakat. Silakan anak-anak tulis di buku catatan, difoto, lalu dikirim di GC pertemuan hari ini. Sekian yang bisa Bu Mita sampaikan. Bu Mita tadi sudah menyampaikan kaitannya dengan peran daerah ketika masa perjuangan dan ketika masa sekarang ini. Silakan anak-anak pelajari. Mungkin ini saja yang bisa Bu Mita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.